Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari Sabtu 31 Januari 2026. Bersyukur kepada Tuhan penyertaan-Nya sepanjang bulan Januari ini boleh kita rasakan sampai hari ini. Dan kita hendak merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh Allah yang sangat mengasihi kami, sehingga kami ada sampai di penghujung bulan ini Tuhan. Kami boleh terus menikmati kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan, yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Apapun pergumulan kami Bapa, biarlah kami senantiasa dimampukan untuk mengucap syukur dan melihat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa saat ini Tuhan, ketika firman-Mu hendak diberitakan, Engkau berkati, supaya apa yang kami dengar, kami renungkan bersama-sama, boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang ke-16. Firman-Nya berkata, Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita tentu pernah mendengar peribahasa yang berkata, ada udang di balik batu, yang artinya ada maksud tertentu di balik perbuatan baik seseorang. Itulah yang dialami oleh Abram ketika ia berjumpa dengan Firaun, Raja Mesir. Dikatakan Firaun menyambut Abram dengan sangat baik, bahkan memberikan segala macam pemberian kepada Abram, yaitu kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta, karena ada maksud tertentu, yaitu Firaun menginginkan Sarah untuk menjadi istrinya. Rupanya kecantikan Sarah sangat memukau Firaun. Ia digambarkan sebagai perempuan yang sangat cantik. Bahkan punggawa-punggawa Firaun memuji kecantikannya di hadapan Firaun. Abram pun tidak berani mengakui Sarah sebagai istrinya, karena ia takut Firaun membunuhnya demi mendapatkan Sarah. Sarah diakuinya sebagai adik, sehingga Sarah pun dibawa ke istana Firaun. Keinginan Firaun digagalkan oleh Tuhan yang menimpakan tulah kepada Firaun dan seisi istananya, sebab keinginan Firaun untuk memperistri Sarah tentu tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak jelas apakah pemberian Firaun yang banyak itu tetap menjadi milik Abram, tetapi yang jelas adalah Firaun marah dan Abram serta Sarah diminta untuk pergi meninggalkan Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbuat baik karena ada maksud tertentu seringkali juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada saja orang yang berbuat baik kepada kita karena ia menginginkan sesuatu dari kita. Kita pun diingatkan agar tidak berbuat baik karena maksud tertentu, tetapi kita diingatkan untuk memiliki hati yang tulus, murni, sebagaimana perintah Tuhan kepada kita. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seorang teman pelayan yang sedang bergumul dengan sakit yang dia alami mengatakan bahwa selama dia berobat, tidak ada satupun teman sepelayanan yang peduli dan menanyakan kabarnya, sehingga ia merasa mereka hanya berbuat baik kepadanya di saat mereka membutuhkan pelayanannya di gereja itu. Tetapi ketika ia sedang bergumul dengan sakit, bahkan sesama pelayan Tuhan pun tidak berempati. Bapak Ibu Saudara, ini adalah contoh-contoh kehidupan di mana banyak kali
orang berbuat baik hanya ketika dia membutuhkan seseorang. Tetapi ketika orang itu tidak lagi dibutuhkan atau tidak ada yang diharapkan dari orang itu, maka orang itu pun diabaikan. Kita hidup di tengah dunia yang semakin hari semakin egosentris, hanya peduli atau berbuat baik karena ada maksud-maksud tertentu. Sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kita terikut arus dunia ini. Kita diajarkan untuk tetap berbuat baik karena Tuhan Yesus Kristus yang sudah berbuat baik kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang sudah berbuat baik kepada kami. Engkau Allah yang sudah memberkati kami dengan segala berkat rohani dan berkat jasmani. Kami menikmati kebaikan Tuhan. Karena itu kami harus menjadi saluran kasih Tuhan, kebaikan Tuhan kepada sesama kami. Kami berbuat baik bukan karena kami memiliki motivasi atau maksud-maksud tertentu, tetapi kami selalu berbuat baik karena menyadari Tuhan sudah terlebih dahulu berbuat baik kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Tolong kami Tuhan untuk mendengar dan melakukan firman-Mu senantiasa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya, di tengah kehidupan kami, dimanapun kami ada, kami menjadi pendengar dan pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.